She fell in love with the race and I said she fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I said she fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Bojan Hodak belum puas dengan penampilan Matteo Kocijan di laga pertama Piala Presiden 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tampak tak puas melihat penampilan pemain asing barunya, Matteo Kocijan dalam pertandingan pekan pertama Piala Presiden 2024 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Menurut Bojan, Kocijan tampaknya masih perlu waktu untuk beradaptasi. Menurutnya, pemain anyarnya itu masih memerlukan waktu untuk beradaptasi terutama mengenai cuaca. Maklum, ini merupakan kali pertama Matteo Kocijan bermain di Asia dengan membela Persib Bandung. Bisa dilihat tadi perbedaan cuaca membuatnya perlu waktu beradaptasi. Dia juga tidak bermain beberapa bulan, jadi dia masih perlu mengembalikan ritme bermain, kata Bojan Hodak usai laga. Meski demikian, menurut Bojan Hodak, Matteo Kocijan berperan dengan baik saat melakukan pertahanan. Ia menilai pemainnya itu selalu berada di posisi yang tepat secara taktikal. Ini sama halnya seperti Klopp. Dia punya tendangan yang bagus, jadi saya hanya perlu mendorongnya untuk lebih banyak mencoba melepaskan tendangan, bebernya. Diketahui, Matteo Kocijan direkrut Persib untuk bisa menjadi pesaing Deddy Kusnandar sebagai gelandang bertahan, sebab selama ini pemain yang akrab disapa Dado itu tidak memiliki pemain pelapis yang bisa menggantikannya. Terbukti, Deddy Kusnandar selalu jadi pilihan utama Persib di setiap pertandingannya, hingga bisa menjadi juara Liga 1 2023/2024. Evaluasi Bojan Hodak usai kemenangan Persib di Piala Presiden 2024. Persib Bandung sukses menaklukkan PSM Makassar di laga pembuka Piala Presiden 2024. Meski menang, namun pelatih Persib Bojan Hodak menyebut penampilan Persib bukan yang terbaik. Persib vs PSM berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024, sore. Persib unggul cepat lewat gol Ciro Alvis di menit 15. Mendominasi pertandingan, Persib menambah keunggulan dari gol bunuh diri Nermin Haljeta di menit 41. Di babak kedua, tempo pertandingan semakin menurun. Meski ada sejumlah peluang, tidak ada gol tercipta dari kedua klub. Persib menang 2-0 dan memuncaki grup A Piala Presiden. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Meski begitu, dia menyebut permainan Mark Klokjes bukan yang terbaik dan perlu ditingkatkan sebelum Liga 1 2024/2025 dimulai. Pertandingan yang bagus ketika bisa meraih kemenangan. Mungkin bukan permainan terbaik tapi ini adalah laga pertama kami musim ini, kami masih belum siap untuk Liga dan ini membantu kami untuk melakukan persiapan, katanya. Bojan menuturkan masih ada masalah yang harus segera ditangani dari pertandingan sore tadi. Masalah itu, kata dia, terkait kondisi fisik pemain yang mesti ditingkatkan. Kalian bisa lihat mereka tidak ada masalah karena masih bisa terus berlari selama 90 menit. Tapi yang jadi masalah adalah intensitas dalam berlari. Jadi kalian tahu, itu adalah faktor dari kebugaran dalam bertanding dan pada dasarnya semua tidak sama, jelasnya. Jadi untuk Liga, itu masih harus ditingkatkan hingga 100% dan untuk benar-benar siap, pemain harus punya kebugaran dalam bertanding. Itu bisa didapat jika pemain sering bermain, jadi kami perlu 2-3 pertandingan, sambungnya.
Bojan juga mengomentari penampilan beberapa pemainnya seperti Robby Darwish yang ditempatkan di bek kanan. Menurut Bojan, Robby tampil baik dan mampu bermain dengan tanggung jawab. Dia bermain sangat bagus. Dia sebelumnya pernah bermain di posisi itu bersama tim nasional U20 dan di ASEAN Games juga. Dia bermain sangat bagus. Memang masih bisa lebih baik tapi bagi kami ini bagus untuk menjadi pelapis, ungkapnya. Matteo Kocijan akui stres jelang laga debutnya di Persib lawan PSM Makassar. Gelandang bertahan Persib Bandung Matteo Kocijan mengaku bahwa ia sempat dibayangi rasa gugup atau stres jelang pertandingan debutnya bersama Maung Bandung. Matteo Kocijan menjalani debutnya bersama Persib dalam laga perdana Grup A Piala Presiden 2024 melawan PSM Makassar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Pemain asal Kroasia tersebut dipercaya pelatih Persib Bojan Hodak tampil sebagai pemain starter dalam laga melawan PSM Makassar. Dalam laga debutnya ini, ia pun turut membantu Maung Bandung meraih kemenangan 2-0. Persib menang melalui gol yang dicetak oleh Ciro Alvis pada menit ke-16 dan gol bunuh diri pemain PSM Makassar Nermin Haljeta pada menit ke-41. Laga ini berlangsung seru karena jual beli serangan sempat terjadi. Walaupun selama pertandingan Persib mendominasi permainan hingga akhir. Menjalani debut bersama Persib di laga pramusim ini, Matteo Kocijan mengungkapkan perasaannya. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengatakan bahwa ia merasa senang karena Maung Bandung sukses raih kemenangan. Matteo Kocijan mengakui ia bisa menikmati pertandingan karena mendapatkan banyak dukungan dari Bobotoh. Walaupun dalam laga ini, Bobotoh tak memenuhi Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Akan tetapi, teriakan dukungan buat pemain terus dikumandangkan oleh Bobotoh hingga akhir. Untuk itu, ia merasa senang dan menikmati pertandingan. Saya benar-benar menikmati pertandingan ini, dukungan penggemar, dan kami menang, ujar Matteo Kocijan kepada awak media, termasuk seusai pertandingan. Setelah menjalani debut ini, Matteo Kocijan mengaku senang karena bisa membawa Maung Bandung meraih kemenangan. Saya sangat senang karena tim bisa memenangkan pertandingan, ucapnya. Saat ditanya soal pertama kali main di Indonesia, khususnya di Sijalak Harupat, Bandung, ia mengaku ada rasa gugup. Matteo mengaku bahwa ia sedikit stres jelang pertandingan pertamanya. Hal ini karena banyak hal yang ia pikirkan. Namun, saat pertama kali main dan telah berada di lapangan, ia mengaku bisa menikmati pertandingan dengan baik. Untuk itu, ia mulai merasa nyaman dan akhirnya pertandingan berjalan sesuai dengan yang diinginkan Persib. Oleh karena itu, meski ia merasa sempat stres, tetapi akhirnya bisa menikmati permainan dan berhasil membawa tim meraih kemenangan pertama. Saya sedikit stres karena banyak pemikiran jelang pertandingan pertama di sini, tutur Matteo. Tetapi ketika saya mulai bermain, saya begitu menikmati dan semuanya berjalan sesuai apa yang kita inginkan, pungkasnya. Bernardo Tavares ungkap penyebab kekalahan PSM Makassar dari Persib. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengakui permainan Persib Bandung lebih baik daripada timnya pada laga perdana Piala Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Dalam laga tersebut, PSM Makassar harus mengakui keunggulan Persib Bandung 0-2. Tavares mengakui jika dua gol yang bersarang di gawang PSM lahir karena kesalahan anak asuhnya, apalagi gol bunuh diri yang dilakukan Nermin Hajelta di menit 42. Selamat untuk Persib, dari dua gol tersebut kesalahan dari kami dan kelihatan bahwa kondisi fisik daripada Persib lebih baik dibandingkan kami, kata Tavares dalam konferensi pers pasca laga, dikutip Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Digempur habis-habisan di babak pertama, Tavares melakukan pergantian pemain di jeda babak kedua. Meski belum membuahkan hasil, ia mengaku permainan anak asuhnya jauh lebih baik.
banyak hal yang perlu kami tingkatkan di dalam tim. Namun di babak kedua saya senang, penampilan pemain-pemain saya tidak terlalu membuat banyak kesalahan dibandingkan dengan babak pertama. Jelasnya, kami dapat melakukan syuting, mendapatkan tendangan penjuru, dan serangan kami lebih intens, tambahnya. Persib Bandung berpotensi jadi timnas Indonesia B untuk Piala AFF 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bisa pusing di tengah-tengah Liga 1 2024/2025 nanti karena kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Maung Bandung menyongsong musim 2024/2025 dengan kepercayaan diri penuh imbas dari kesuksesan mereka menjuarai Liga 1 dalam format Championship Series pada musim lalu. Mereka pun menjadi favorit untuk menjuarai Liga 1 2024/2025, terutama karena para penggawa di musim lalu seperti David da Silva, Mark Klok, dan Ciro Alves masih berada dalam skuad. Namun demikian, Persib Bandung justru berpotensi mengalami kerugian di pertengahan musim Liga 1 2024/2025. Sebab, akan ada Piala AFF 2024 yang akan digelar pada bulan November hingga Desember tahun 2024 mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi bahwa Liga 1 2024/2025 akan tetap bergulir di tengah penyelenggaraan Piala AFF 2024. Erick juga mengatakan bahwa Piala AFF tidak menjadi prioritas karena ada laga-laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November. Timnas Indonesia juga kemungkinan dibagi dua tim karena hal itu, dengan Nova Arianto disebut-sebut bakal menjadi pelatih utama. Timnas Indonesia B berpotensi dipenuhi oleh para pemain Liga 1, bukan lagi pemain abroad yang bakal sulit dipanggil karena klub-klub tak punya kewajiban untuk melepas para pemainnya. Persib juga tidak punya kewajiban untuk melepas para pemainnya untuk Piala AFF 2024. Namun tetap bisa merugi besar karena banyak pemain berlabel Timnas Indonesia dalam skuad asuhan Bojan Hodak. Mark Klok sudah mulai tersisih dari tim utama setelah tak dipanggil Sintayong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni lalu. Dia bisa menjadi penggawa untuk Timnas Indonesia yang bakal tampil di Piala AFF 2024 mendatang. Selain Klok, pemain berlabel Timnas Indonesia yang ada di skuad Persib diantaranya adalah Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, Beckham Putra, serta dua pemain anyar, yaitu Adam Alis dan Dimas Drajat. Belum lagi nama-nama seperti Febri Haryadi, Deddy Kusnandar, Robi Darwis, Henhen Herdiana, Kakang Rudianto, dan Rezaldi Hehanusa, yang bukan tidak mungkin dipanggil ke Timnas Indonesia jika dibutuhkan. Hal ini berpotensi merugikan Persib Bandung asuhan Bojan Hodak tentunya, yang berharap untuk bisa meraih gelar juara Liga 1 lagi pada musim 2024/2025 ini. Percaya proses, kata bek muda Persib Bandung yang baru komebak. Bek muda Persib Bandung, Robi Darwis mendapatkan kepercayaan Bojan Hodak menjadi starting line-up pada laga perdana Piala Presiden 2024. Pertandingan pembuka Piala Presiden 2024 tersebut mempertemukan Persib Bandung vs PSM Makassar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Persib Bandung dengan skor 2-0 berkat gol yang diciptakan Ciro Alves, 14, dan gol bunuh diri Nermin Haljeta, 42. Dalam pertandingan tersebut, Robi Darwis dipasang Bojan Hodak sejak menit pertama sebagai bek kanan. Ini menjadi pertandingan pertama Robi Darwis setelah komebak di Persib Bandung dari Dewa United. Sebagai informasi, Robi Darwis dipinjamkan Persib Bandung ke Dewa United pada pertengahan musim 2023/2024. Ia pun resmi kembali menjelang bergulirnya musim 2024/2025.
Melalui unggahannya di Instagram, Robby Darwish membagikan momen ketika dirinya merumput di Stadion Sijalak Harupat tersebut. Percaya akan proses sabar ikhtiar dan tetap konsisten walaupun badai akan selalu datang gas terus, tulisnya dalam keterangan unggahan, dikutip Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Unggahan tersebut pun mendapatkan dukungan dari para bobotoh yang berharap Robby Darwish bisa terus menunjukkan performa terbaiknya. Adapun, setelah ini, Persib Bandung akan menjalani laga grup A berikutnya melawan Borneo FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Penyebab Persib Bandung hanya gunakan 7 pemain asing di Liga 1 2024/2025. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, mengonfirmasi timnya hanya menggunakan 7 pemain asing di Liga 1, 2024-2025, alih-alih 8 pemain asing seperti yang diizinkan PT Liga Indonesia Baru, PT LIB. Keputusan itu diambil setelah manajemen berdiskusi dengan tim kepelatihan Persib Bandung yang dipimpin Bojan Hodak. Dalam diskusi itu menghasilkan keputusan bahwa Bojan Hodak sudah puas dengan 7 pemain asing yang dimiliki skuad Maung Bandung julukan Persib Bandung saat ini. Sebelumnya, PT LIB menetapkan regulasi penggunaan 8 asing di Liga 1 2024/2025. Dari 8 pemain asing itu, cuma 6 pemain asing saja yang diperbolehkan beraksi di lapangan. Iya kan 8? Regulasi pemain asing, kita tetap aja ambil 6 pemain asing, kata Umuh Muhtar kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, di Stadion Sijalak Harupat, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Pelatih sudah bilang cukup 6 pemain yang main di lapangan, jadi kenapa harus ambil 8, sambungnya. Umuh Muhtar menjelaskan kemungkinan besar Persib Bandung tidak akan menambah slot pemain asing yang ada. Menurutnya, legiun asing saat ini sudah cukup untuk bersaing di musim depan. Kayaknya tidak ya, Persib Bandung sekarang cukup dengan 6 orang pemain asing, terang Umuh Muhtar. Sebanyak 7 pemain asing di skuad Persib Bandung saat ini adalah Nick Kuiper, David Da Silva, Ciro Alves, Kevin Ray Mendoza, Tirone Del Pino, Matteo Kocijan, dan Gustavo Franca. Untuk 2 nama yang disebut terakhir baru didatangkan Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2024. Persib teror lawan di Piala Presiden, tapi Bojan Hodak belum puas, pemain asing baru segera bisa main. Persib Bandung tampil garang dan meyakinkan di pertandingan pembuka Piala Presiden 2024 Grup A melawan PSM Makassar. Skuad asuhan pelatih Bojan Hodak itu berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Gol Persib Bandung di pertandingan ini dicetak oleh Ciro Alves saat laga baru berjalan 15 menit. Sementara gol kedua tercipta lewat gol bunuh diri pemain PSM, Nermin Haljeta. Kendati berhasil mengamankan poin penuh, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan jika timnya belum bermain sempurna. Bojan Hodak menilai hal itu suatu kewajaran, mengingat ini adalah pertandingan pramusim perdana yang kompetitif bagi mereka. Ini adalah pertandingan bagus ketika kami menang. Ini mungkin belum sempurna, ujar Bojan Hodak, usai pertandingan. Tetapi ini pertandingan pertama, pertandingan ini akan membantu kami untuk mempersiapkan diri, sambungnya. Pelatih asal Kroasia itu pun menyebut jika masih ada beberapa pemain yang akan segera bergabung dengan Persib, termasuk pemain asing. Pemain asing Persib yang belum masuk dalam susunan pemain dalam laga kontra PSM antara lain adalah Tirone Del Pino dan Gustavo Franca. Akan ada juga beberapa pemain asing yang bisa melengkapi skuad, ungkap pelatih berusia 53 tahun itu. Tentu ada yang perlu diperbaiki, tetapi ada juga hal yang saya suka dari para pemain. Ini akan jadi hal-hal yang bisa kita evaluasi ke depannya, paparnya.
Sebagai catatan, setelah melawan PSM Makassar, Persib Bandung selanjutnya akan menghadapi Borneo FC di fase grup Piala Presiden 2024. Duel itu akan kembali berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024, pukul 19.30. Sementara itu, pada duel terakhir fase grup, Mark Klokjes akan melawan Persis Solo di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib Bandung kecewa pemain luka-luka. Bojan Hodak, lapangan latihan jadi sorotan. Pelatih Persib Bandung nampak kecewa terhadap klubnya. Situasi yang dihadapi Persib Bandung pada pramusim BRI Liga 1 2024/2025. Bojan Hodak merasa lapangan latihan yang dipakai Persib Bandung sangat buruk. Lapangan latihan buruk, kalian bisa lihat, ada banyak lubang karena semua bisa menggunakan ini, kata Hodak menyinggung lapangan yang juga bisa dipakai masyarakat umum ini. Jika menjadi klub profesional, maka hanya tim itu yang bisa menggunakan lapangan tersebut. Tapi untuk lapangan ini jika ada yang ingin memesan, harapan saya mereka bisa memperbaikinya, karena jika tidak maka kami harus mencari lapangan latihan yang lain, tuturnya. Ternyata ini sebabnya kekecewaan yang dialami Bojan Hodak pelatih Persib Bandung. Dirinya mengungkapkan bahwa rumput latihan sangat tidak layak lagi. Bojan Hodak pun mengatakan katanya klub internasional, tetapi lapangan latihan sangat tidak layak untuk dipakai. Bojan berharap lapangan latihan ini bisa diperbaiki. Rupanya kekecewaan Bojan karena tengah menyiapkan tim untuk musim 2024/2025. Bukan hanya untuk BRI Liga 1, Maung Bandung juga bersiap untuk tampil di Piala Presiden 2024. Kondisi lapangan latihan sangat buruk, bisa dilihat ada banyak lubang karena semuanya menggunakan ini, tegas Bojan Hodak kecewa usai memimpin latihan pasukannya, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Persib Bandung cukup sering bermain di lapangan Stadion Persib, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Stadion milik Pemkot Bandung itu memang akhir-akhir ini banyak pasir dan banyak yang berlubang. Banyaknya pasir dan kerikil membuat sang kiper Persib Bandung menggenggam beberapa kerikil dan pasir. Ini sangat berbahaya bagi pemain untuk berlatih, bisa menyebabkan luka-luka. Dikabarkan penjaga gawang Persib Bandung yang juga merupakan pemain timnas Filipina, Kevin Ray Mendoza, tampak menggenggam banyak kerikil di tangannya. Menandakan ia sengaja mengumpulkan kerikil, memperlihatkannya kepada awak media, lalu menjatuhkannya, guna memperlihatkan betapa rusaknya lapangan tersebut. Kevin tahu Mendoza sempat dibakarkan terluka karena ia menjalani aktivitas latihan sehari-hari dengan banyak berguling-guling, seiring tugasnya di lapangan sebagai kiper. Walaupun lapangan nampak hijau, Bojan Hodak menyebutkan, lapangan terkini sidolik begitu buruk. Meski masih terlihat hijau dari kejauhan, kondisi lapangan dirasa kurang ideal bagi klub profesional.